Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti Hendra dan rekan saya Rizkula Ali dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang teorema Fermat dan teorema Wilson. Kali ini kami akan membahas terlebih dahulu mengenai teorema Fermat. Teorema Fermat ini merupakan metode lain yang dapat digunakan untuk menguji keprimaan suatu bilangan bulat, selain dengan membaginya dengan sejumlah bilangan prima yang kecil atau sama dengan akar n. Hal ini kurang efektif untuk n yang besar karena kita harus menentukan terlebih dahulu semua bilangan prima yang lebih kecil dari akar n. Kita beralih ke teorema 8.1. Jika FPB dari A M sama dengan 1, maka sisaan terkecil modulo M dari barisan A, 2A, 3A sampai dengan M dikurang 1 kali A adalah suatu permutasi dari 1, 2, 3 sampai dengan M dikurang 1. Contoh, jika P sama dengan 3 dan A sama dengan 2, FPB dari 2 dan 3 sama dengan 1, maka sesuai dengan teorema 8.1, maka A pangkat P kurang 1 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 1 kurang 1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3 dapat dibagi oleh P sama dengan 3 atau dapat ditulis 4 kongruen 1 modulo 3. Selanjutnya, teorema 8.2 atau teorema kecil Fermat. Jika P suatu bilangan prima dan FPB A P sama dengan 1 untuk suatu bilangan bulat A, maka A pangkat P dikurang 1 kongruen 1 modulo P. Teorema ini juga dapat dinyatakan jika P adalah bilangan prima dan A prima relatif dengan P, maka A pangkat P dikurang 1 dikurang 1 dapat dibagi oleh P. Contoh, tentukan sisa pembagian 9 pangkat 60 dengan 13. Penyelesaian. Sesuai dengan teorema Fermat, FPB 9 dan 13 sama dengan 1, maka 9 pangkat 13 dikurang 1 kongruen 1 modulo 13. 9 pangkat 12 kongruen 1 modulo 13. Agar pangkat dari 9 itu hasilnya 60, maka kita mengalihkan setiap ruas dengan pangkat 5 dengan pangkat 5. 9 pangkat 12 dikali 5 kongruen 1 pangkat 5 modulo 13. Jadi 9 pangkat 60 kongruen 1 modulo 13. Jadi sisa pembagian dari 9 pangkat 60 dan 13 adalah 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teorema Fermat pada teorema 8.3. Teoremanya itu berbunyi, jika P suatu bilangan prima, maka A pangkat P kongruen A modulo P untuk setiap bilangan bulat A. Langsung saja, contoh, kita mengambil A sebarang bilangan bulat, itu kita mengambil 5, dan kita mengambil P sebarang bilangan prima, itu kita mengambil 11. Soalnya itu mengatakan bahwa berapakah sisa pembagian 5 pangkat 38 oleh 11? Penyelesaian. Berdasarkan teorema Fermat pada teorema 8.2 menjelaskan bahwa A pangkat P kurang 1 kongruen 1 modulo P. Jadi 5 pangkat 11 dikurang 1 kongruen 1 modulo 11. Jadi dapat dituliskan dalam bentuk 5 pangkat 10 kongruen 1 modulo 11. Untuk A sama dengan 5 dan P sama dengan 11. Selanjutnya, dapat dituliskan dalam bentuk 5 pangkat 38 sama dengan 5 pangkat 10. Nah, terus kita mencari angka yang mendekati 38, yang dimana
dikalikan atau dijumlahkan dengan angka 10. Pertama kita mengalikan, yaitu kita mengalikan 3 jadi 30. Kemudian menambahkan 8 jadi 38. Atau sama dengan, kemudian kita pisahkan 5 pangkat 10 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 pangkat 4. Ini sama halnya dengan 5 pangkat 38. Sehingga 5 pangkat 38 kongruent 1 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 modulo 11. Yang dimana 3 pangkat 4 ini berasal dari 5 pangkat 2 modulo 11. Atau sama dengan 25 modulo 11. Yang dimana hasil bagi dari 25 modulo 11 itu menyisakan sisa 3. Sehingga dapat dituliskan 5 pangkat 38 kongruent 1 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 modulo 11. Selanjutnya, hasil kali dari 1 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 modulo 11 itu sama dengan 81 modulo 11. Kemudian dapat kita menyelesaikan dengan hasil pembagian dari 81 modulo 11 yaitu menyisakan 4. Sehingga 5 pangkat 38 dibagi 11 memiliki sisa yaitu 4. Selanjutnya, teorema 8.4 berbunyi, misalkan P dan Q dua bilangan prima yang tidak sama jika A pangkat P kongruent A modulo P dan A pangkat Q kongruent A modulo Q, maka dapat dituliskan dalam bentuk A pangkat PQ kongruent A modulo PQ. Langsung saja, contoh. Berapakah sisa jika 3 pangkat 19 dibagi dengan 14? Penyelesaian, 3 pangkat 19 kongruent 3 pangkat 3 kali 6 tambah 1 modulo 14. Kemudian kita pisahkan dalam bentuk, atau dapat juga kita tuliskan dalam bentuk 3 pangkat 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 1 modulo 14. Kemudian kita membagi dari 3 pangkat 3 dengan modulo 14, sehingga dapat dituliskan dalam bentuk 2 kali 14 dikurang 1. 2 kali 14 sama dengan 28. Sedangkan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Jadi 2 kali 14 dikurang 1 pangkat 6 dikali 1 modulo 14. Jadi dapat dituliskan dalam bentuk negatif 1 pangkat 6 dikali 3 pangkat 1 modulo 14. Nah, karena negatif 1 berpangkat genap, maka negatif 1 sama dengan 1. Jadi, negatif 1 kali 3 modulo 14 sama dengan 3. Jadi, sisa dari 3 pangkat 19 modulo 14 adalah 3. Oke, sekian. Itulah tadi materi teorema Fermat dari kelompok kami. Selanjutnya akan kami bahas yaitu teorema Wilson pada part kedua. Terima kasih.